Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Bagaimana kabar Jemaat Tuhan semuanya? Saya selalu berdoa agar Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan di hari ini saya akan sampaikan dengan sebuah tema. Buat apa aku hidup saleh? Semuanya sia-sia. Nah, mari kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 73 ayat 13 dan yang ke-14 terlebih dahulu. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Bapak Ibu, Mazmur 73 ini ditulis oleh pemazmur Asaf, dan sang pemazmur ini benar-benar menyatakan sebuah pergumulan yang dihadapi oleh dirinya sendiri. Bagaimana tidak? Ia benar-benar tidak habis pikir Bapak Ibu, dan ia benar-benar heran melihat akan kehidupan orang-orang fasik yang ia amati setiap hari. Sementara ia hidup benar, ia hidup takut akan Allah, ia mempertahankan hatinya bersih, hatinya tulus, bahkan ia membasuh tangan tanda ia tidak pernah berbuat kesalahan. Tetapi mengapa ia kena tulah setiap hari, bahkan kena hukum setiap pagi? Pemazmur Asaf ini benar-benar heran dan ia bingung melihat orang-orang fasik yang hidupnya tidak takut akan Allah. Mereka hidup di luar daripada kehendak Allah, tapi mereka hidup senang-senang, foya-foya, tidak pernah mengalami penderitaan. Mereka hidup dengan sukacita dan sukaria setiap hari. Itu sebabnya sang pemazmur ini benar-benar ia mengalami pergumulan yang tidak mudah pada waktu itu. Dan memang Mazmur 73 ini sering juga disebut Mazmur yang dikaitkan dengan apa yang namanya krisis iman. Saudara, apakah hari-hari ini Anda juga sedang mengalami pergumulan seperti pemazmur Asaf? Mungkin hari ini Anda merasa Anda sudah hidup takut akan Allah, Anda rajin beribadah, Anda mengembalikan persepuluhan, Anda rajin dalam pelayanan, Anda benar-benar menyala-nyala di dalam aktivitas rohani. Tapi mengapa hari ini Anda mengalami kesulitan, Anda mengalami pergumulan, ada kegagalan dalam usaha Anda, ada banyak masalah yang sedang Anda hadapi, sementara orang-orang yang di luar dari sisi kehidupan kita, mereka hidup tidak takut akan Allah, mereka tidak pernah ke gereja, mereka tidak pernah beribadah, mereka hidup tidak takut akan Allah, tetapi mereka tidak pernah mengalami kegagalan dalam pekerjaan mereka. Mereka mengalami berkat-berkat yang seolah-olah mereka tidak pernah mengalami apa yang namanya penderitaan. Mereka selalu menikmati kelimpahan. Saudara, saya berkata di hari ini, apa yang sedang Anda alami, mari jangan Anda hanya memiliki cara pandang yang hanya Anda fokuskan kepada apa yang di dunia ini. Karena jika kita hanya melihat dengan cara pandang yang ada di dunia ini, maka kita akan kecewa kepada Tuhan. Maka kita akan benar-benar akan mengalami krisis iman dan mungkin kita bisa saja meninggalkan Tuhan. Saya berdoa, biarlah di hari ini perhatikan baik-baik akan Mazmur ini secara utuh. Coba kita lihat di ayat yang ke-17 dan ke-18. Pemazmur kemudian berkata, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Saudara, ternyata ketika sang pemazmur dia mendekat kepada Allah, dia ada di bait Allah, ternyata ia benar-benar
kemudian menyadari bahwa ternyata orang-orang fasik yang ia lihat, orang-orang berdosa yang hidupnya foya-foya di dunia ini, mereka hidup kelimpahan dan tidak mengalami penderitaan, tidak pernah mengalami apa yang namanya kesakitan, tetapi ternyata akhir daripada hidup orang fasik, mereka akan berada di dalam kehancuran. Saudara, sang pemazmur menyadari bahwa ia tidak mampu melihat dengan kacamata yang benar, dan ia benar-benar sangat terbatas di dalam panca inderanya karena ia hanya melihat hal-hal yang bersifat dunia ini. Tetapi ia lupa bahwa ia harus melihat dari sisi perspektif di kekekalan. Itu sebabnya mari saudara, firman Tuhan dengan jelas bagaimana kehidupan orang fasik kelak mereka akan dihukum, kelak mereka akan mengalami kehancuran dan kebinasaan. Itu sebabnya mari hari ini jangan pernah terburu-buru punya sebuah opini yang salah tentang Tuhan. Ingat, dalam segala apapun, ketika kita hidup takut akan Allah, sekalipun kita sedang mengalami penderitaan hari ini, percayalah Allah tetap baik. Allah adalah Allah yang adil. Allah tahu siapa yang benar, Allah tahu siapa yang salah. Allah tahu siapa yang takut akan Allah, dan Allah tahu siapa yang hidup dalam kehidupan yang fasik. Itu sebabnya ada satu berita yang baik buat kita, orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Allah. Mari jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Jangan pernah Anda berputus asa di tengah apa yang kau alami. Mari jangan sekali-sekali kita berkata, buat apa aku hidup saleh? Semuanya sia-sia. Pernyataan ini seharusnya tidak boleh keluar dari mulut kita. Biarlah apapun yang terjadi, mari kita tetap berkata, aku akan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Aku akan tetap bersuka cita sekalipun aku mengalami penderitaan. Karena aku tahu kelak Allah yang Maha Adil akan memperhatikan kehidupanku, dan aku akan ditolong Tuhan dan diberkati Tuhan. Kiranya renungan ini memberikan kita kembali untuk bersemangat, iman kita kembali dibangkitkan bahwa Allah itu baik dan Allah tidak pernah berbuat jahat kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan percayalah Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberkati hidupmu, sebab Allah yang kau sembah adalah Allah yang baik dan Ia adalah Allah yang adil. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.